Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1615. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Gila, dia berani berhadapan langsung dengan Dewa Perang Kuno. Dia benar-benar tidak tahu harus hidup atau mati. Jika dia bertahan dengan seluruh kekuatannya seraya mundur, maka mungkin anak itu bisa bertahan hidup. Akan tetapi anak itu sebenarnya tidak mundur melainkan maju. Anak ini pikir dia ini siapa? Bisakah dia menantang Dewa Perang Kuno? Sepertinya anak ini akan mati. Dalam dampak yang mengerikan itu, semua orang pun mundur dengan panik seraya berteriak, tidak percaya bahwa di bawah kekuatan yang dahsyat ini, anak bernama Qingchen itu bukannya mundur, tetapi malah bergerak maju. Di mata mereka, Qingchen hanyalah seorang idiot yang tidak tahu bagaimana harus hidup dan mati. Tidak baik, manajer Lee di samping juga berseru kaget. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Qingchen tidak akan menghindar, melainkan mengambil tindakan dengan paksa. Bukankah ini hanya mencari kematian? Dalam kegelisahannya, manajer Lee langsung bereaksi. Tetapi saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba membeku karena dampak yang tak terbatas dan cepat menghilang. Dan dalam dampak yang sangat besar itu, sesosok tubuh berdiri kokoh seperti gunung tinggi menekan untuk selamanya, dan sosok itu adalah Qingchen. Pada saat ini, Qingchen dengan tubuh agungnya tidak terluka oleh pukulan dari Dewa Perang Kuno, dan seluruh tubuhnya lurus seperti pedang tajam. Sosoknya dengan pakaian berkibar bagaikan pedang tajam yang menjulur ke langit, berdiri dengan gagah di antara langit dan bumi, memberikan perasaan abadi yang tak terkalahkan. Tidak ada yang terjadi sama sekali kepada dirinya. Ini, bagaimana itu bisa terjadi? Semua pria kuat yang melihat pemandangan ini pun membuka mulut mereka begitu besar, sehingga bisa memasukkan sebuah telur, dan mata mereka hampir pecah. Apakah aku terpesona? Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok-gosok mata mereka dengan liar. Seorang prajurit tingkat transenden setengah langkah di hadapan pada pukulan dari master seperti Dewa Perang Kuno, tetapi mampu tidak terluka sedikit pun dan bahkan tidak bergerak. Rasanya itu seperti mimpi. Bahkan Tuan Muda Sipang dan yang lainnya nampak ngeri dan sulit untuk mempercayainya. Penguasa istana Anyou yang bermartabat, tidak lebih dari itu, kata Qingchen. Dia berkata dengan nada yang menghina. Wah, nah, kamu membuatku kesal. Boom, Dewa Perang Kuno memasang ekspresi marah di wajahnya. Dalam sekejap, semangat juang yang tak ada bisa meledak dari tubuhnya dan duar. Dia mengambil langkah ke depan dan memukul Qingchen lagi. Dengan satu pukulan, bintang-bintang bergulir mundur dan kekosongan langsung bergetar, membentuk badai yang mengerikan. Pada saat ini, dirinya jelas sangat marah, dan kekuatan pukulannya kali ini berlipat ganda dari sebelumnya. Berhenti! Pada saat ini, manajer Lee akhirnya bergerak dan mendatangi Qingchen dalam sekejap, menangkap pukulan dari Dewa Perang Kuno. Boom! Kekuatan tak terbatas menghilang, menyebabkan semua orang di sekitarnya mundur lagi. Wajah mereka pucat dan ekspresi mereka ngeri. Manajer Lee, apakah kamu ingin menghentikanku? Kata Dewa Perang Kuno. Ketika Dewa Perang Kuno melihat siapa yang menghalanginya, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dewa Perang Kuno, itu sudah cukup. Sebagai master transenden, agak tidak masuk akal untuk menyerang junior secara 2 kali berturut-turut, kata manajer Lee. Dia berkata dengan suara yang tanpa rasa takut sama sekali. Tidak bisakah kamu menjelaskannya? Orang ini menghinaku, Anyou Mansion. Alasan kenapa aku mengambil tindakan bukan hanya untuk membela Tuan Muda Sipang, tetapi juga demi gengsi Anyou Mansionku. Apakah itu salah? Kata Dewa Perang Kuno. Dia berkata dengan suara yang dingin dan mau tidak mau mengambil langkah maju. Boom, ada aura menakutkan yang melonjak di sekelilingnya yang naik ke langit. Menghinamu, Anyou Mansion. Qingchen tersenyum mendengarnya. Jadi, reputasi Anyou Mansion diperoleh dengan menindas yang kecil. Luar biasa, luar biasa. Saat ini wajah manajer Lee juga menjadi gelap dan dia berkata, tidak peduli apa, sebagai anggota transenden dari Anyou Mansion saya,
bagaimana Anda bisa menyerang seorang junior? Dan jika beritanya menyebar, bagaimana Anda bisa bersikap seperti ini? Junior, Dewa Perang Kuno mencibir. Manajer Lee, asal-usul anak ini tidak diketahui. Siapa yang tahu apakah dia ada hubungannya dengan keluarga Tuoba ataupun ada konspirasi lainnya. Terlebih lagi, dia memiliki serangan yang begitu kejam pada Tuan Muda Sipang sebelumnya. Dan anak ini sepertinya harus diselidiki, kata Dewa Perang Kuno. Di saat Dewa Perang Kuno berbicara, dia bergerak maju selangkah demi selangkah, niat membunuh melonjak ke seluruh tubuhnya. Manajer Lee, tolong minggir. Jangan khawatir, saya menangkapnya hanya untuk mengetahui identitasnya. Jika tidak ada masalah dengannya, saya secara alami akan melepaskannya dan saya tidak akan pernah mempersulit Anda, kata Dewa Perang Kuno. Dia agresif dan suka membunuh. Untuk membunuh Tuan Muda Sipang, hahaha. Apakah kamu masih berani mengatakan itu? Kata Qin-Chen. Pada saat ini, Qin-Chen tiba-tiba berbicara. Dia mengambil langkah ke depan, melihat sekeliling dan mencibir dengan dingin. Apakah kamu sudah sampai? Sebelum masuk Anio Mansion, saya memiliki ekspektasi terhadap Anio Mansion ini. Bagaimanapun, Anio Mansion dikenal sebagai yang teratas dari 13 bintang selatan, salah satu negara besar. Tetapi setelah saya sampai, saya dibuat sangat kecewa, kata Qin-Chen. Mata Qin-Chen tajam seperti energi pedang yang meledak. Saya diundang ke sini oleh Nona Pangmuling dari Anio Mansion untuk menjadi tamu kehormatan di Anio Mansion. Tapi bagaimana dengan Anio Mansion? Bagaimana kalian memperlakukan saya? Pertama-tama, orang yang disebut jenius dari rumah Anio Mansion itu datang untuk menghalangi saya dan menyuruh saya keluar dari sini. Itu tidak apa-apa jika saya tidak pergi. Mereka akan menggunakan kekerasan untuk mengusir saya. Anio Mansion, apakah ini caramu memperlakukan seorang tamu? Dan melihat bahwa saya tidak ingin pergi dari Anio Mansion, orang-orang yang disebut jenius di sini ingin bertarung dengan saya. Dan mereka menyebutnya pertandingan sparring. Konyol. Apakah ada cara untuk mendiskusikan sesuatu? Saya memikirkan persahabatan dengan Nona Pangmuling, jadi meskipun saya dipermalukan, saya tetap ingat untuk mengambil tindakan karena rasa kesopanan saya. Apakah itu Li Long atau Tuan Muda Sipang? Saya tidak membunuh mereka berdua. Saya hanya langsung memblokir mereka berdua. Tetapi bagaimana dengan mereka? Mengatakan ini, Qin-Chen mencibir di wajahnya. Kamu memukul yang muda, tetapi yang lamanya turun. Dewa Perang Kuno bahkan memberiku nama sebagai mata-mata. Apakah begini cara rumah Anio memperlakukan tamu kehormatannya? Boom! Setelah berbicara tentang ini, aura menakutkan tiba-tiba melonjak dari tubuh Qin-Chen, langsung mengguncang kehampaan ke segala arah. Dia memandang Dewa Perang Kuno dengan dingin, berdiri tegak dan tinggi, dan berkata dengan bangga, "Hari ini, saya berdiri di sini. Jika ada orang di rumah Anio yang tidak puas, ayo naik saja. Saya akan mengambil semuanya. Saya tidak peduli apakah itu transenden atau bukan. Saya akan bertarung dengan seluruh kekuatan saya. Ayo datang dan bertarung," kata Qin-Chen. Dia meraung. Semangat juang Qin-Chen melonjak ke langit. Semangat juang yang menakutkan itu seperti asap energi menjulang ke langit dan mengguncang dunia. Ini setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Qin-Chen, semua orang yang hadir pun tampak sedih. Semua orang tampak malu. Memang benar, siapapun yang memahami pertarungan ini dengan sendirinya akan mengetahui sebab dan akibat, dan juga memahami mengapa Tuan Muda Sipang bentrok dengan Qin-Chen. Semua mata-mata dan investigasi hanyalah kedok. Alasan sebenarnya adalah Qin-Chen, yaitu adalah pria yang dibawa kembali oleh Nona Pangmuling, dan Tuan Muda Sipang tidak mengizinkan siapapun mendekati Nona Pangmuling. Namun, tidak ada yang perlu dikritik sampai Tuan Muda Sipang mengambil tindakan. Hanya dapat dikatakan bahwa Tuan Muda Sipang sedikit memarah. Bukankah jarang sekali seorang pria marah pada seorang wanita? Akan tetapi begitu Dewa Perang Kuno mengambil tindakan, maka sifat dari awal masalahnya telah berubah. Karena Dewa Perang Kuno adalah master transenden dan orang kuat dari generasi tua, tetapi dia agresif dan mengincar Qin-Chen yang sudah memiliki masalah dengan identitasnya. Jika hal semacam ini menyebar, rumah Anio mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan oleh banyak kekuatan di 13 wilayah selatan di masa depan. Pada saat ini, ekspresi Dewa Perang Kuno berubah. Anak ini akan memakukannya pada tiang ajaib.
Nah, jangan bicara omong kosong, kata dewa perang kuno. Dia berteriak dan marah dan melangkah maju. Aura transenden yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menekan Qingchen dengan keras. Boom! Aura transendensi yang menakutkan itu seperti lautan luas menekan Qingchen dalam sekejap. Seperti 10.000 gunung menekan Qingchen dengan kuat mencoba menghancurkannya. Tetapi sosok Qingchen tetap tidak bergeming. Qingchen berdiri di sini seperti batu di langit berbintang, tidak bergerak sedikit pun. Gujan, hentikan, kata manajer Li. Sosok manajer Li melesat dan buru-buru berhenti di depan Qingchen. Boom! Tubuh manajer Li yang kurus itu sepertinya mengandung kekuatan tak terbatas dan dia segera memblokir aura transenden yang dilepaskan oleh dewa perang kuno. Manajer Li, kamu tidak ada hubungannya di sini. Jadi minggirlah, kata dewa perang kuno. Dia berteriak dengan marah. Jika kamu tidak ingin menyingkir, maka jangan salahkan saya karena akan bersikap kasar. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan hendak menyapu ke arah Li Guanxi atau manajer Li. Di saat dewa perang kuno mengambil tindakan, secercah cahaya tiba-tiba muncul di pupil Li Guanxi yang keruh dan tubuhnya yang kurus dan lelah akan meledak dan lalu bangkit. Dan saat itu juga, Gujan, mundur! Tiba-tiba teriakan dingin bergema di langit tak berujung. Teriakan itu datang dari suatu tempat yang jauh di dalam istana Anyou. Itu adalah penguasa istana. Penguasa istana telah berbicara. Ekspresi semua orang yang hadir pun sangat berubah dan mereka buru-buru memberi hormat kepada kehampaan di kejauhan. Tuan istana, ekspresi Gujan atau dewa perang kuno juga berubah. Dia buru-buru membuka mulutnya untuk menjelaskannya, tetapi dia langsung disela. Gujan, jangan katakan apapun. Anak ini adalah teman yang dibawa kembali oleh Mu Ling. Tamuku masuk Anyou Mansion. Apakah kamu melakukan ini karena kamu menginginkan Anyou Mansion dipandang rendah di 13 wilayah selatan? Kata penguasa istana Anyou. Penguasa istana, saya... Oke, berhenti berbicara dan mundur. Saya tidak ingin melihat ini terjadi lagi. Anda adalah transenden rumah Anyou saya, dan Anda mewakili saya dalam setiap kata-kata dan perbuatan Anda. Bagaimana citra Anyou Mansion saya bisa begitu menindas seorang junior? Suara ini datang dengan sedikit kemarahan yang dingin. Yah, baik penguasa istana, kata Gujan. Ekspresi Gujan atau dewa perang kuno itu berubah. Pada akhirnya, dia masih tidak berani membantah dan hanya bisa memberi hormat dengan sangat hormat. Teman kecil Qin, ini karena Anyou Mansionku tidak menghiburmu dengan baik. Jadi tolong beritahu aku. Pada saat ini, suara penguasa istana Anyou terdengar lagi. Tuan Li, bawalah teman kecil Qin ini menemui saya. Yah, baik penguasa istana, kata manajer Li atau Li Guanxi. Dia segera memberi hormat. Dan suara ini juga menghilang ke dunia dalam sekejap. Tuan muda Qin, tolong, kata manajer Li. Dia buru-buru memberi isyarat dan lalu mengundang Qingchen. Qingchen pun menangkupkan tangannya di depan manajer Li. Qingchen berjalan ke depan. Dan dia beserta manajer Li secara bertahap menghilang dari pandangan semua orang. Melihat sosok Qingchen pergi, wajah semua orang yang hadir pun berubah. Awalnya Qingchen hanyalah seorang teman yang dibawa kembali oleh Nona Pang Muling. Tetapi sekarang penguasa istana ingin bertemu langsung dengan orang ini. Anak ini... Tatapan tajam muncul di mata dewa perang kuno. Paman, tua, dewa perang kuno, kata Tuan Muda Sipang. Dia mendatangi dewa perang kuno karena malu. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia disela oleh dewa perang kuno. Sipang, jangan berkata apa-apa lagi. Ayo ikuti aku, kata dewa perang kuno atau Gujan. Setelah mengatakan ini, dia membawa Tuan Muda Sipang dan lalu menghilang dari sini dalam sekejap. Hanya menyisakan Li Long dan para jenius lainnya yang saling memandang di sana. Qingchen dan Dewi Linglong bergerak maju di bawah kepemimpinan manajer Li. Kali ini tidak ada yang berani menghentikan mereka. Tuan Muda Qin, budak tua ini gagal melindungi Tuan Muda Qin sebelumnya. Jadi dewa perang kuno mengambil tindakan terhadap Tuan Muda Qin. Mohon minta maaf Tuan Muda Qin untuk tidak memperhatikannya, kata manajer Li. Di dalam perjalanan, manajer Li menjelaskan dengan suara yang rendah. Tuan Li tidak bisa disalahkan untuk ini, kata Qingchen. Dia tersenyum. Tuan Li tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ketika dewa perang kuno mengambil tindakan sebelumnya, Qingchen dengan tajam merasakan aura menakjubkan muncul dari tubuh Li Guanxi. Aura ini sangat samar, tetapi sangat menakjubkan.
Itu sungguh cukup bagi pihak lain untuk berdiri tegak, dan Qin Chen tidak mengharapkan pihak lain untuk melawan dewa perang kuno demi dirinya sendiri. Tuan Muda Qin, saya akan melaporkan masalah ini kepada penguasa istana secara rinci nanti. Saya tidak akan pernah membiarkan Tuan Muda Qin dianiaya sedikit pun, kata manajer Li. Dia berkata dengan lembut. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, lakukan saja sesukamu. Tuan Muda Qin, jangan gegabah. Ayah Tuan Muda Xipang, Tuan Xipang, Dewa Xipang itu adalah salah satu ahli terbaik di Anio Mansion. Yang kedua setelah penguasa istana. Dewa perang kuno juga merupakan master yang melampaui transenden. Tetapi bagaimanapun juga, ini hanyalah setengah langkah menuju transendensi, kata Guanxi. Dia berkata lagi, itu hanya transendensi, kenapa aku harus takut? Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, apakah itu masih lebih kuat daripada kata rasional? Selain itu, Qin Chen memandang manajer Li sambil tersenyum. Bukankah kita masih memiliki manajer Li yang membantuku? Kata Qin Chen. Qin Chen tahu jenis kultivasi macam apa yang dimiliki oleh manajer Li atau Li Guanxi. Tetapi dia juga memiliki intuisi bahwa kekuatan lawan tidak boleh lebih lemah daripada kekuatan dewa perang kuno. Pada saat ini, manajer Li tidak menyangka bahwa Qin Chen akan menjawab seperti ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Orang ini menarik dan tidak memiliki arogansi seperti orang jenius lainnya. Jika itu adalah seorang jenius seperti Li Long, dia pasti akan mengatakan bahwa dia harus mengandalkan usahanya sendiri untuk menyelesaikan situasi. Tetapi jika dia benar-benar membuat pilihan seperti itu, maka dia hanya akan mencari masalah. Namun anak laki-laki ini, dia menghadapi dewa perang kuno, tetapi dia tidak rendah hati ataupun sombong, dan tidak memiliki rasa takut sama sekali. Semangat juang yang dia memiliki sebelumnya jelas bukan sebuah pertunjukan, tetapi dia benar-benar berani bertarung dengan lawan. Tetapi ketika menghadapi dirinya sendiri, dia sangat rendah hati dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius yang dapat bertahan di bawah serangan ahli transenden sama sekali. Anak laki-laki ini luar biasa, gumam manajer Li. Ini adalah pertama kalinya manajer Li memiliki perasaan seperti itu terhadap seorang pemuda. Dia berbeda dari semua pemuda jenius dari yang ada di rumah Anyou dan memiliki kemurahan hati yang tidak dapat dijelaskan. Juga pikiran yang begitu luas yang mampu menampung lautan bintang. Saya tidak tahu kekuatan mana yang telah mengembangkan jenius muda seperti Qin Chen ini. Jangan khawatir, Tuan Muda Qin, karena Anda berkata demikian, tentu saja saya tidak akan berdiam diri, kata manajer Li. Dia tersenyum dan memberi isyarat untuk terus berjalan ke depan. Tuan Muda Qin, Dewi Linglong, tolong. Segera Qin Chen dan Dewi Linglong pun menyapu menuju istana megah di bagian terdalam rumah Anyou. Anio Mansion sangat besar, bahkan dengan penglihatan Qin Chen dia tidak dapat melihat tepinya secara sekilas karena ada banyak lapisan ruang di dalamnya. Jika dia ingin berputar-putar, itu tidak akan memakan waktu lebih dari 10 hari, 1,5 hari. Itu mungkin tidak mungkin. Terlebih lagi, istana tempat tinggal penguasa istana Anyou itu penuh dengan batasan dan juga labirin yang tidak dapat dengan mudah dilintasi oleh orang biasa. Namun di bawah kepemimpinan manajer Li, Qin Chen dan Dewi Linglong segera tiba di aula jauh di kedalaman Anio Mansion. Ada beberapa orang di aula utama dan pemimpinnya adalah orang yang luar biasa anggun dan hangat. Sekilas dia terlihat luar biasa, kekosongan di sekelilingnya sepertinya telah membentuk dunia yang unik, independen dari dunia. Saat orang ini menundukkan kepalanya, Pang Muling dan Raja Bismola berdiri di sana dengan hormat. Tuan Jongkong juga berdiri di samping. Dan Pang Muling berdiri di samping orang ini. Qin Chen. Melihat Qin Chen, Pang Muling berteriak kegirangan dan dengan cepat mendatangi Qin Chen dalam beberapa langkah. Apakah kamu baik-baik saja? Kata Pang Muling. Memangnya apa yang bisa terjadi kepadaku? Kata Qin Chen. Qin Chen tersenyum. Pang Muling pun menghela napas lega di saat melihat Qin Chen tidak terluka. Anak laki-laki si Pang itu keterlaluan. Dia berani menyerangmu. Dan dewa perang kuno, tahukah dia bahwa kamu adalah orang yang kubawa? Jika terjadi sesuatu kepadamu, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi, kata Pang Muling. Cahaya dingin muncul di pupil mata Pang Muling. Lalu kemudian Pang Muling berkata kepada Qin Chen, Qin Chen, ini adalah ayahku. Qin Chen pun segera memberi hormat. Aku Qin Chen telah bertemu dengan penguasa istana. Qin Chen menangkupkan tangannya ke arah penguasa istana Anyou itu dan memberi hormat.